Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Junior dengan NPM 2111080203 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam kelas C semester 3. Di sini saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Klinis dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri Ramadhani, MGZ. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan bimbingan kepada anak berkebutuhan khusus jenis gifted atau anak berbakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anak berbakat atau anak gifted. Anak berbakat secara umum adalah mereka yang memiliki kemampuan-kemampuan yang unggul, mampu memberikan prestasi yang tinggi. Istilah yang sering digunakan pada anak-anak memiliki kemampuan-kemampuan yang unggul atau anak yang tingkat kecerdasan di atas rata-rata anak normal. Di antaranya adalah cerdas, cemerlang, superior, supernormal, berbakat, jenius. Mengapa anak berbakat dikategorikan ABK? Karena mereka berbeda dengan anak normal lainnya. Artinya, anak gifted atau anak berbakat berbeda dalam hal kemampuan, sehingga mereka harus mendapatkan pendidikan yang berbeda dari anak normal lainnya. Misalnya, ciri anak gifted merupakan teori Barbet dan Renzulli, yaitu inteligensi di antara rata-rata, kreativitas yang tinggi, dan komitmen pada tugas yang sangat tinggi. Menurut kinerja, seseorang secara khusus dipengaruhi oleh motivasi yang muncul dalam menyelesaikan tugasnya. Ketika anak gifted tidak bertantang, maka mereka tidak tumbuh. Definisi anak berbakat menurut United States Office of Education, anak yang dapat membuktikan kemampuan berprestasinya yang tinggi dalam bidang intelektual, kreatif, artistik, kapasitas kepemimpinan, atau akademik spesifik, dan membutuhkan pelayanan atau aktivitas yang tidak sama dengan yang disediakan sekolah sehubungan dengan penemuan kemampuan-kemampuannya. Dan menurut Depdiknas 2003, mereka yang oleh psikolog atau guru didefinisikan sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi memuaskan dan memiliki kemampuan dan intelektual umum yang berfungsi pada taraf cerdas, kreativitas yang memadai, dan ketertarikan pada tugas yang tergolong baik. Baiklah, di sini ada mode pembelajaran ABK anak berbakat, yaitu pengayaan atau enrichment. Dalam model enrichment ini, anak mendapatkan pembelajaran tambahan sebagai pengayaan. Pernyataan ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut. 1. Secara vertikal, atau cara ini untuk memperdalam salah satu atau kelompok mata pelajaran tertentu. Anak diberikan kesempatan untuk aktif memperdalam ilmu pengetahuan yang disenangi, sehingga menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam. Yang kedua, yaitu secara horizontal. Anak diberikan kesempatan untuk memperluas pengetahuan dengan tambahan atau pengayaan yang berhubungan dengan pelajaran yang sedang dipelajari. Dan model kedua adalah percepatan. Secara konvensional, bagi anak yang memiliki kemampuan superior, dipromosikan untuk naik kelas lebih awal dari biasanya. Dalam percepatan ini, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. 1. Masuk sekolah lebih awal atau sebelum waktunya. Misalnya sebelum usia 6 tahun dengan catatan bahwa anak sudah matang untuk masuk sekolah dasar. Dan yang kedua adalah loncat kelas atau grade skipping. Misalnya karena kemampuannya luar biasa pada salah satu kelas, maka langsung dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi. Yang ketiga, penambahan pelajaran dari tingkat di atasnya sehingga dapat menyelesaikan materi pelajaran lebih awal. Dan yang keempat, maju berkelanjutan tanpa adanya tingkatan kelas. Dalam hal ini, sekolah tidak mengenal tingkatan, tetapi menggunakan sistem kredit. Ini berarti anak berbakat dapat maju terus sesuai dengan kemampuannya tanpa menunggu teman-teman yang lainnya. Adapun beberapa permasalahan umum pada anak berbakat. 1. Anak berbakat dengan prestasi rendah.
Tidak menyadari prestasi yang menurun bisa terjadi di usia prasekolah, sekolah, ataupun di usia lanjut. Seringkali yang nampak adalah kesulitan untuk duduk dalam waktu lama, sulit untuk mengkonsentrasi dan mengerjakan tugas, dan self-image yang rendah. Dan yang kedua, anak berbakat dengan motivasi rendah. Anak yang tidak termotivasi untuk belajar dan meraih prestasinya. Masalah umum anak berbakat dibagi menjadi 12. Yang pertama, sikap kritis dan ragu-ragu berhubungan dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kedua, mudah bosan terhadap tugas rutin berhubungan dengan kreativitas dan minat melakukan hal baru. Ketiga, cenderung mempertahankan pendapat berhubungan dengan perilaku yang ulet dan terarah. 4. Mudah tersinggung terhadap kritikan berhubungan dengan kepekaan yang tinggi. 4. Kurang sabar atau kurang toleran berhubungan dengan semangat tinggi. Keenam, membutuhkan dukungan dan keluasan berhubungan dengan kemampuan dan minat yang beragam. 7. Kemungkinan adanya konflik berhubungan dengan kebutuhan akan kebebasan dan mandiri. 8. Bebas mental mengarah kepada frustasi berhubungan dengan adanya labeling. 9. Grading atau penilaian. 10. Endorsement. 11. Masalah konsep diri. Dan yang terakhir, masalah diskontinuitas. Adapun masalah terhadap lingkungan individu anak berbakat, yaitu perkembangan kognitif, kematangan sosial yang cepat, kepemimpinan, kesulitan penyesuaian diri, kurang stabil secara emosi, rawan terhadap kritik, menentang, nilai dan tujuan kurang realistis. Dan dalam masyarakat terkait isu sosial dan politis, pengambilan kebijakan pendidikan keluarga, iklim keluarga, pola interaksi orang tua dan anak yang satu arah, perlakuan keluarga, kurang memahami dan mendengarkan, kurang memberikan peluang anak mengapresiasikan diri. Solusi yang bisa ditawarkan untuk anak berkebutuhan khusus yaitu perbaiki penilaian terhadap anak, mulai dari sarana-sarana yang mudah dicapai, pahami anak dan masalahnya, bantu anak mengembangkan diri. Baiklah, di sini ada video bimbingan anak berkebutuhan khusus jenis gifted. Halo, apa kabar? Baik, Kak. Oh, kamu lagi senang merajut ya akhir-akhir ini? Iya, Kak. Kamu lagi ngerajut apa? Ini lagi ngerajut tas botol buat air minum. Boleh lihat nggak hasil karya kamu? Boleh? Ini, Kak. Ih, bagus ya, pinter deh kamu ngerajutnya. Makasih. Kamu ngerasa susah nggak pas buat rajutan ini? Enggak, malah aku seneng. Soalnya aku seneng nyoba hal-hal baru gitu. Oh gitu. Kakak dengar kamu suka di dalam seni tari juga. Kenapa kamu tidak mendalami di dalam seni tari? Aku juga nggak dalam seni tari. Ini aku ada videonya. Aku Oh. kok pernah ikut ini, lomba ini gitu nih. Oh, wow, bagusnya. Kamu berbakat sekali dalam hal itu. Iya, aku juga. Nah, yang lainnya. Ternyata banyak ya bakat kamu. Kembangin lagi ya, selagi positif untuk kamu, semangat. Makasih, Kakak. Iya, kakak pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya. Itunya jangan dibawa. Baik, kesimpulan dari anak ABK atau anak berkebutuhan khusus jenis gifted. Masalah dapat muncul pada anak berbakat karena tidak memperoleh akses yang mampu memfasilitasi kebutuhan pada anak berbakat. Anak berbakat dengan spesies education need adalah anak yang memiliki keterbatasan dan bakat atau talenta sekaligus, seperti misalnya kesulitan belajar dan cukup sulit untuk mengidentifikasikan mereka. Hal ini yang menghambat orang tua dan praktisi psikologi mengembangkan bakat yang ada pada anak. Terdapat beberapa gangguan yang mungkin terjadi pada anak yang berbakat. Diperlukan kepekaan untuk dapat melihat kelebihan pada anak dengan double exceptionality. Anak berbakat adalah mereka yang oleh psikolog dan atau guru didefinisikan sebagai anak peserta didik yang telah mencapai prestasi, memuaskan dan memiliki kemampuan serta intelektual umum yang berfungsi pada taraf cerdas, kreativitas yang memadai,
dan ketertarikan pada tugas yang tergolong baik. Sekian bimbingan dan penjelasan dari saya untuk anak berkebutuhan khusus jenis gifted. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.